Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ketemu lagi dengan Om WP terkait dengan program BUMDes. Program BUMDes ini sebenarnya kita lakukan di podcast. Akan tetapi karena di studio podcast lagi lagi crowded, banyak masalah, banyak batu sabotase, sehingga malam ini saya pindahkan program ini ke rumah di Mojur Jaya 1. Tapi sebelumnya saya sapa dulu untuk kawan-kawan yang ada di 18 kecamatan di Kabupaten Jawa Timur. Mudah-mudahan kita tetap setia mengikuti acara ini dan kita berdoa semoga kita terlepas dari COVID-19. Oke, baik. Selamat malam Pak Wena. Selamat malam Om BP. Ya, ini suasana baru Pak. Iya. Tapi kan di sini sejuk. Asri ya. Asri ya. Tapi tidak pakai tawang Pak ya. Oh iya. Asri tapi benar. Iya. Oke, Pak Wena, seharusnya kita podcast Pak, tetapi malam ini kita buat talk show aja, Iya. agar suasananya lebih enak. Pak Wena mengusulkan desa Bendua Baru Ulu sebagai Muara Bengkal Ulu. Muara Bengkal Ulu Iya. sebagai tamu kita. Nah, kebetulan Pak Kadesnya juga ada malam ini. Sebelum saya ke Pak Kades, ke Pak Wena dulu. Kenapa desa Muara Bengkal Ulu yang dipromosikan Pak? Iya, baik Om BP. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi untuk kali ini kemarin kita sudah rusuh di daerah kota, Ya. pesisir. Ya. Nah, sekarang kita melihat potret BUMDes di Daerah Ulu. daerah hulu. Iya. Daerah hulu, daerah pedalaman. Kalau kita tempuh dengan perjalanan sekitar 6 jam ya 6 jam. dari Sangatta. Itu kalau tidak hujan Pak? Ya, itu kalau tidak hujan. Sebenarnya meskipun hujan Om, tapi kalau tidak ada truk menghalang di depan itu kita bisa lolos. Bisa lolos ya? Karena jalannya kemarin udah mulai lumayan bagus ya? lumayan bagus. Cuman kalau yang nggak hafal di sawit itu biasanya tersesat. Oh, jadi lewat sawit Pak? Iya, lewat sawit di apa itu? Di mana itu PT apa itu? PT Telen. PT Telen. Oh, Ya. PT Di Telen. PT Telen itu jalan kita dari Batu Ampar Ya. itu memang potong kompas lewat jalan sawit. Oh. Sebenarnya ada lewat HTI tapi itu nyimpang jauh ke arah Samarinda baru balik. Nah, itu jalan saya dulu waktu zaman Pak Istran. Iya. Ya. Nah, disitulah kendalanya. Jadi Ya. memang kendala-kendala geografis itu merupakan tantangan-tantangan bagi pengembangan usaha BUMDes. Iya. Sebenarnya saya melihat di sana itu potensinya cukup baik sekali Iya. dengan jumlah penduduk yang besar ya, sekitar 13.000 ada ya kan Pak Kades, seluruh Muara Bengkal Iya. ya. Itu merupakan pasar yang luar biasa, pasar yang luar biasa, merupakan kalau kita usaha itu sudah termasuk konsumen Iya. sudah ada, tinggal kita bagaimana menjemput peluang itu. Apakah kita siapkan barang-barang yang dibutuhkan itu oleh BUMDes. Iya. Jadi nanti secara lengkap nanti mau dijelaskan oleh Pak Kades Ya. sebagai komisaris atau pengawas. Ya. Jadi dia lebih paham bagaimana potensi desa yang ada. Iya. Jadi kalau bisa ya nanti suatu saat BUMDes di Muara Bengkal Ulu ini bisa menangkap peluang itu ya, Yeah. peluang-peluang. Jadi sebelum nanti booming ya, kalau insya Allah kalau pemekaran jadi itu Yeah. kan nanti jadi ibu kota ya. Jadi sebelum pelaku-pelaku usaha dari Samarinda berdatangan, nah disinilah kesempatan BUMDes untuk menangkap peluang lebih dulu ya. Jangan sampai kayak yang sudah-sudah ini Iya. pasar-pasar modern sudah berjamuran, Iya. akhirnya menyesal juga, waduh kenapa ini sekarang UMKM kita kalah Iya, dengan bersaing ya. Karena itu dari awal kita tidak cepat menangkap peluang. Iya. Kemarin saya dengar juga BUMDes investasi ya melalui desa tentunya ya, investasi homestay, Ya. rumah untuk penginapan. Nah itu bagus saja. Ya. Jadi
jangan khawatir Pak Kades. Jadi itu memang BUMDes itu asetnya desa. Ya. Jadi jangan sampai salah pengertian bahwa oh ini punyanya BUMDes. Enggak, Ya. tetap punya desa. Pengelolanya adalah BUMDes. Jadi hanya mengelola. Ya. Bapak sebagai Oke, baik. Tadi Pak Wenadianto sudah menjelaskan kenapa desa Benua Muara Bengkal Ulu dipromosikan. Bahwa ternyata Pak Wena melihat bahwa di sana itu ada peluang yang luar biasa. Apalagi jumlah penduduknya sekitar 13.000 di kecamatan itu. Kemudian ini juga sebagai tolak ukur kelak kemudian hari ketika zona 3 ini menjadi kabupaten baru atau Kabupaten Pemekaran. Nah, sekarang saya bersama dengan Kepala Desa Muara Bengkal Ulu dengan Pak Wahidin Masur. Pak Wahidin Masur. Ya. Sebenarnya kawan, hanya karena lama tidak ketemu, akhirnya lupa ingat. Namanya sudah orang tua sudah kan. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, saya melihat perkembangan di sana luar biasa memang. Apalagi kemarin Pak Weno mengirimi saya video terkait dengan usaha BUMDes yang dilakukan oleh Desa Muara Bengkal Ulu. Ya. Apa saja Pak yang dilaksanakan di sana Pak? Begini, pertama-tama di Desa Muara Bengkal Ulu itu melaksanakan ada inventarisir dulu, pengadaan rumah yang nilainya memang kemarin itu kalau kita dibilang ekonomis tapi kualitas dan tempatnya strategis OBP. Dengan nilai 376 juta kita sudah mendapatkan kerangka rumah dan tempat yang strategis di ibu kota kecamatan. Di ibu kota kecamatan dan luas rumahnya itu 6 kali 40 OBP tingkat 2. Dan di sana kita memiliki strategis bahwa yang cocoknya ada 2 kemarin untuk penginapan dan atau swalayan. Kalau kita menyatakan penginapan, banyak penginapan memang di kondisi seperti ini sepi, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Tapi kalau perputaran swalayan itu hari-hari, Om. Betul. Makanya kita menggerakkan untuk BUMDes ini mengarah ke swalayan, atau menjadi distributor BUMDes Mart. Iya. Kalau tidak, kalau memang swalayan di situ menjadi pergudangan, nanti bisa juga di Muara Bengkal Ulu ada pasar juga, Pak. Ada pasar distributor. Bagaimana penyertaan modal nanti untuk pedagang-pedagang pasar yang ditangani oleh BUMDes itu sendiri. Makanya persiapan kami kemarin, kalau kita melirik ke arah itu, ada ide teman-teman memang di suatu desa tidak ada kita menyatakan tidak bisa. Semuanya punya peluang. Tinggal kita membaca mana peluang yang strategis. Kalau BUMDes ini kan OBP dinyatakan maklar. Memang harus menjadi maklar. Memang menarik keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Desa. Maka harapan saya penataan kita kemarin harus bergerak di bidang dagang aja dulu. Oh, jadi sekarang bergerak di bidang perdagangan. Tapi jual beli bahan makanan dan sebagainya. Iya, itu perencanaan. Tapi yang ada ini sekarang OBP Rio Air Minum. Nama BUMDes siapa? Ridho Ilahi. Ridho Ilahi. Artinya semua mudahan mendapat ridho dari Allah. Artinya rel dari pelaksana BUMDes itu sendiri bahwa ada nama Tuhan di situ. Betul. Jadi mudah-mudahan dilaksanakan atau dijalankan amanah. Ya kan, karena di situ ada ada syariah, nilai syariahnya. Ada ketuhanan yang melekat di situ. Iya, benar. Nah, kemudian Ridho Ilahi ini kan kemarin saya dikirimi Pak Wena itu apa itu? Bahwa depo air minum. Iya. Sekelas dia RO. Oh, RO ya. RO dia di atasnya bio. Karena kemampuan kemarin kami sosialisasikan bahwa air RO ini Pak, dia lebih ringan berat jenisnya daripada air bio. Makanya harga di sana kisaran kalau di Sengata sendiri 12.000 satu. 12.000 ya. Kalau di sana belum, karena kita kendalanya masih gini. Harapan kami nanti untuk
PLN sendiri bisa agar secepatnya memasangkan Oh, listrik tempat iya, kami, iya, karena iya. kebutuhan listrik di Muara Bengkal sekarang ini Pak Wena tertahan. Iya, Makanya iya. harapan kami untuk melalui BP Show, Oh. harapan kami PLN untuk bergerak Mm-mm. ke sarana umum dulu, ke pemerintahan Iya, untuk iya, membantu iya. secepatnya. Tapi 12 jam ya, 24 jam. 24 jam 24 listrik. cuman terbatas. Terbatas ya. Oh, Memasangkan jadi jaringan. kendala sementara ini persoalan PLN. PLN air bersih sudah saya pasang. Air bersih sudah. Sudah. Tinggal digenjot supaya bisa menghasilkan duit. Iya. Luar biasa Pak Kades ini. Kenapa Pak Kades tidak usahakan sendiri? Misalnya pribadi Pak Kades. Gini, Ya. kita menjabat ini pingin juga bahwa ide kita ini jangan pernah mati, Ya. dan penggaderan kita tidak pernah mati Iya. di Desa Muara Bengkal Ulu itu. Luar biasa Pak Kades. Luar biasa Pak Kades ini Pak Wena. Nah tadi Pak Wena, ini persoalan, sebenarnya ini persoalan bukan hanya persoalan di Muara Bengkal Ulu sebenarnya. Iya. Bahwa hampir dapat dipastikan ini juga persoalan yang dihadapi oleh desa-desa kita yang ada di kita juga terkait dengan PLN. Iya. Nah, mungkin dari Pak Wena bisa menghimbau atau mengharapkan pemerintah betul-betul fokus pada bagaimana upaya mereka agar supaya PLN ini didorong masuk agar supaya masyarakat kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Iya, betul Om. Jadi memang beberapa tahun kemarin ketika itu sudah khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu sudah Iya. menggenjot supaya seluruh desa di Kabupaten Kutai Timur ini mendapatkan layanan listrik. Ya, Namun demikian karena keterbatasan geografis Iya. maka dipilah-pilah untuk yang terjangkau dengan PLN itu dilayani dengan PLN. ya, Untuk yang tidak terjangkau dengan PLN Iya. itu dilayani oleh BUMDes Iya. melalui genset-genset di masing-masing desa. ya, Contohnya kemarin itu di Rantopulung sebelum ada PLN masuk ya, itu adalah memakai genset-genset yang Yes. dikelola oleh BUMDes. ya, Nah, namun demikian dengan inovasi-inovasi tertentu ya, untuk daerah Muara Bengkal, khususnya Muara Bengkal, Muara Calong, itu inovasi tertentu dengan kolaborasi bermitra dengan perusahaan. ya, ya, Nah, perusahaan sawit itu dia punya kelebihan kapasitas. ya, Kelebihan kapasitas. Nah, kelebihan itu dijual dengan PLN. Iya. Nah, PLN dijual ke ke masyarakat. Ya, karena kita PLN tidak bisa mengirim listrik dari Sangatta, itu terlalu jauh kan. Kalau kita berjalan tadi 6 ya, jam. ya, Nah, suatu saat nanti kalau kita bisa mengirim kabel dari mungkin sudah sampai Rantopulung ya Iya, kabelnya. iya, iya. Kalau bisa kita tembuskan sampai ke sana, itu bisa lebih maksimal. ya, Cuma sementara ini kita berupaya semaksimal mungkin yang punya pabrik-pabrik kelapa sawit. sawit Ya, itu kita harapkan, betul-betul kita harapkan ya, untuk bekerja sama dengan PLN. Jadi itu KWH-nya dibeli oleh PLN. Nah, PLN kita menjual dengan harga umum. Ya, ya. Artinya PLN juga masih mensubsidi. Nah, untuk kalkulasi subsidi dan sebagainya itu yang tahu PLN. Ya. Kami pemerintah daerah ini belum tahu kalkulasi. Ya, ya, Mungkin ya. kemungkinan itu kan karena subsidinya terbatas, mungkin dayanya masih terbatas. Suatu saat nanti kalau subsidinya itu dinaikkan, ya, itu bisa dayanya lebih tinggi. oke, Masalahnya itu, jadi tidak bisa kita beli misalkan KWH-nya di pabrik harganya per KWH itu misalkan 1.000, ya, kita jual 1.000. Ya. Tidak bisa karena ada aturan dari pemerintah bahwa untuk listrik masyarakat per KWH-nya itu sudah ditentukan. Jadi ada subsidi dan subsidi itu dianggarkan di APBN. ya, Nah, APBN-nya kalau subsidinya hanya dibatasi dengan Ya. kuota tertentu, itu takutnya ketimpa betul melebihi kuota. ya, Itu latar belakang kenapa kok belum maksimal. Insya Allah kita berupaya supaya nanti kita lebih tingkatkan lagi. Yang kemarin biasanya 12 jam ini sudah tingkatkan 24 jam. ya, ya.
Nanti kalau sudah 24 jam kita bertahap kita tingkatkan Ya. dengan layanan maksimal. Ya. Namun demikian nanti misalkan kurang ya kita berinovasi ya, inovasi. Jadi nanti BUMDes Muara Bengkal Ulu misalkan kekurangan daya, itu bisa sewa genset di Rantau Pulung, itu lagi nganggur gitu. Oh, jadi ada genset desa Pak ya? Iya, genset desa punya BUMDes. Enggak, permasalahannya gini Pak Wena. Ya. Kita menanggapi sebentar tadi, Ya. bukan masalah pemasangan jaringan untuk instalasi di Muara Bengkal sekarang ini di stop oleh karena dari pihak PLN itu lagi pemasangan di Loma Sangat di Muara Bengkal di stopkan dulu, makanya terkendala itu. Berarti sudah ada listriknya 24 jam. Tinggal menunggu waktu. Iya. Oh. Ya, Gitu. baik gitu. Ya. Jadi PLN sudah ada sebenarnya di sana, tinggal menunggu waktu Pemasangan, aja karena ada instalasi. pengerjaan. Ya memang harus sabar. Yang namanya pembangunan itu tidak bisa langsung hari ini kita ngomong, besok selesai. Iya. Oke, Pak Kades, selain tadi air dan sembako, kira-kira apa yang bisa dikembangkan oleh BUMDes Ridho Ilahi yang ada di desa Muara Bengkal ini? Banyak Pak, Aha. karena yang kita lihat beberapa perusahaan ada di sana. Iya. Dan belum lagi inovasi-inovasi lainnya untuk pemberdayaan ke petani, Iya. penghasilan petani banyak sebetulnya. Banyak, ya. Ada juga danau di wilayah Desa Muara Bengkal Ulu tuh danau yang cukup luas menjadikan wisata juga. Iya. Bahkan kalau Saya pernah lihat danau itu. Iya. Iya. Bahkan sekarang itu MP kalau malam-malam itu ramai betul. Oh, rame ya. Saking ramenya di situ. Memang kita ingin memanfaatkan semaksimal mungkin, tapi kita harus sarananya. Sarana dari BUMDes itu sendiri, bagaimana pengaturan parkirnya, bagaimana distribusinya ke untuk desa itu sendiri. Iya. Banyak OBP kesempatan itu. Itu bisa dijadikan semacam taman bersemi yang ada di Sangatta ini. Iya. Jadi taman bersemi itu orang-orang yang jualan itu dikelola oleh BUMDes. Iya, memang saat ini orang yang jualan dan kita sudah kelola di dalamnya. Iya. Dan ada juga CSR yang bantu di sana, ada OBP. CSR, ya? Iya. Sementara ketinting yang bisa kadang-kadang anak-anak kita sekarang kan rindu akan ketinting Iya, di zaman baru. Tapi di danau situ insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah ada empat perahu Apa perahu? yang dikasih mesin 2 oleh PT Sinarmas. Oh, iya. Nanti jadi APBDes juga di Muara Bengkal. Betul. Bahkan ada futsal kan belum ada di Muara Bengkal. Betul. Insya Allah tahun ini kita dirikan futsal dan kategorinya pembayaran futsal kan nilai bisnisnya besar juga. Iya. Ini tahun ini alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada pendamping desa Beppemas kemarin sudah meloloskan hal yang seperti ini karena sasaran kami yang bernilai ekonomi. Iya. Pembangunan ini yang bernilai ekonomi. Bagaimana kita berinovasi lagi, bagaimana pengembangan kelompok-kelompok tani yang bahasanya kami ini pengepul, BUMDes ini pengepul yang bisa ke pasar nanti ada semacam kelompok-kelompok yang menamakan dirinya nanti kelompok cabai, penanam petani cabai. Oh, jadi ada kelompok-kelompok tani yang nantinya sudah berinovasi. Iya. Bukan dikelola oleh BUMDes. Kelompok itu kita inovasikan yang dibawahi oleh pertanian itu sendiri di sana. Nanti BUMDesnya Pak jadi pengepulnya. Iya, pengepulnya. Iya. Yang ngerti bisnis kan kadang-kadang petani ini melihat pasar, dia pingin jual padahal bisa busuk karena pelaku pasar di mana orang satu kali datang dia mendapatkan cabai, mendapatkan garam, mendapatkan semuanya. Itu nanti berada di BUMDes dan pasar desa. Pasar di desa kita ada. Muara Bengkal dulu ya. Iya. Oke Pak Kades. Nah, Mbak Wena, ini luar biasa sebenarnya nih Pak. Teman-teman dari desa, kepala-kepala desa betul-betul fokus bagaimana supaya BUMDes ini memberikan kontribusi ekonomi ke masyarakatnya. Ya, betul. Jadi ini bisa jadikan model. Sebenarnya kami kesana kemarin itu sudah melihat bahwa potensinya besar sekali untuk desa Muara Bengkal. Ada tempat wisata Danau Gelombang. Kemarin saya melihat sudah mirip di STK, sudah ada lampu-lampu. Iya. Ada tempat-tempat kuliner. Iya.
pinggir danau itu. Ada Tapi dermaganya. lewat malam Om, jadi lewat malam itu kelihatan sekali jadi sudah banyak keramaian di situ. Iya, iya. Itu merupakan embrio. Iya. Embrio bagaimana, makanya saya sampaikan sebelum pendatang lain datang ke situ, tangkap dulu peluang ini. Masyarakat desa di sana harus menangkap peluang. Iya, itu. menangkap peluang. Masyarakat lokal maksudnya. Iya, masyarakat menangkap peluang ini dan secara maksimal bisa meningkatkan tadi Iya, pendapatan asli daerah. Betul. Desa maksudnya, Iya. pendapatan asli desa. Jadi seperti taman bersemi itu kan, Iya. nanti ada penerimaan dari sewa lapak. Iya. Betul. Tiap UKM itu tumbuh. Betul. Artinya itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Iya. Jadi tidak perlu putra-putra dari Muara Bengkal itu harus mencari pekerjaan Di luar, ya. Itu bisa mencari pekerjaan di dalam Wilayah sendiri. wilayah Iya. sendiri. Ya memang pelan-pelan, tetapi satu saat itu akan lebih seleksi alam. Iya. Nanti siapa yang bisa berkembang di situ, yang bisa bisa hidup. Iya. Kalau kehidupan satwa alam itu kan ada seleksi alam. Iya, Siapa iya. yang kuat, nah itu nanti. Ini Oke. Ya. Nah, bentar dulu. Berapa